Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kali ini guys, saya akan mencoba untuk melihat bagaimana sisi perasaan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Begitu juga terhadap sisi perasaan yang kamu miliki apabila manusia yang telah meninggalkan diri kamu akan kembali. Kita akan sama-sama melihat guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu dan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak, satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja, guys, terhadap kartu di depan saya ini, apakah ada situasi yang membaik atau memang situasi yang tidak membaik. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini, guys. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap satu energi dari sisi perasaan. Ada suatu penyesalan yang sedang dia renungkan di sini. Di mana penyesalan ini membuat diri dia merasa bersedih. Di mana penyesalan ini membuat diri dia ingin pergi dari situasi yang dia hadapi. Bisa saya kategorikan baik dari sisi perasaan manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk saat ini kemungkinan sedang merenungi atas kesalahan yang pernah dia perbuat terhadap diri kamu, di mana kesalahan yang pernah dia buat oleh diri kamu mungkin bisa saja berasal dari kesalahan materi, mungkin bisa saja kesalahan dari suatu perasaan. Kalau saya menarik dari sisi perasaan, kemungkinan dia telah melakukan suatu pengkhianatan terhadap diri kamu, yang dimana pengkhianatan tersebut dia lakukan secara kelicikan. Dia menjalankan kelicikan tersebut, guys. Akan tetapi, ketika diri dia menjalankan suatu kelicikan yang dia lakukan, saya melihat ada situasi yang membuat diri dia ini merasa sangat bersedih. Dan dia, saya merasakan, sedang membanding-bandingkan di sini.
membandingkan terhadap energi kamu dengan energi yang berdampingan terhadap diri dia untuk saat ini. Karena ketika diri dia membandingkan energi dari milik kamu ataupun energi dari orang yang berdampingan terhadap diri dia, seakan-akan orang yang berdampingan terhadap diri dia justru membuat diri dia semakin kacau, di mana kekacauan itu menuntut agar diri dia bisa memberikan suatu kebutuhan yang memberikan suatu kebahagiaan juga. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap sisi perasaan kamu, kamu pun sedang menerima suatu kondisi yang benar-benar bersedih di sini. Apakah kondisi tersebut berasal dari sisi pekerjaan kamu, atau memang kondisi tersebut berasal dari sisi materi kamu? Atau memang di sisi lain kondisi tersebut berasal dari perasaan kamu, yang dimana ketiga aspek yang saya katakan tadi membuat diri kamu berpikiran, saya sudah tidak mampu dengan apa yang terjadi di depan saya ini. Saya mengharapkan suatu bantuan, tetapi bantuan tersebut tidak kunjung datang. Saya menginginkan suatu ketenangan, tetapi ketenangan tersebut tidak saya dapatkan. Antara energi kamu dengan energi manusia yang telah meninggalkan sama-sama di dalam situasi yang benar-benar bersedih. Akan tetapi ketika diri saya fokus terhadap energi manusia yang telah meninggalkan diri kamu, ada situasi yang membuat diri dia sangat menyesal di sini, guys. Nah, kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Lovers, di mana kemunculan kartu The Lovers ini berunsurkan udara, berlambangkan 3 zodiak: Gemini, Libra, dan Aquarius. Kalau saya menarik dari zodiak Libranya, satu energi yang sedang labil terhadap satu kondisi yang dia terima di sini. Mungkin bisa saja energi yang kamu miliki, kamu berpikiran antara ragu atau memang tidak ragu. Kalau saya melemparkan kartu The Lovers ini terhadap energi manusia yang telah meninggalkan diri kamu, kemungkinan diri dia pun di dalam kondisi sedang menimbang-nimbang, yang dimana ketika diri saya menarik kata menimbang tersebut, karena memang ada situasi yang membuat diri dia sangat menyesal. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Gemininya, bisa saja dari energi kamu ataupun energi dari manusia yang telah meninggalkan diri kamu dikelilingi oleh orang-orang yang penuh dengan sandiwara, yang penuh dengan bermuka dua. Di depan sangat manis, tetapi di belakang menyudutkan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Aquariusnya, seakan-akan kemunculan kartu The Lovers ini sangat kamu harapkan, yang dimana ketika diri kamu itu mengharapkan, kamu mengharapkan suatu kesempurnaan, yang dimana kesempurnaan ini bisa saja berasal dari materi, berasal dari sisi perasaan, ataupun berasal dari pekerjaan. Sebenarnya diri kamu itu menunggu kapan kesempurnaan datang terhadap kehidupan saya. Kalau saya melemparkan dari sisi zodiak Aquariusnya
terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Di masa lalu memang kehidupannya serba ada, tetapi untuk saat ini saya melihat semuanya hilang. Hilang akibat kebodohan dia. Hilang akibat diambil oleh pihak ketiga. Nah, kalau saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut dengan situasi munculnya The Lovers dan kartu pertama seseorang yang sangat menyesal, bisa saja perasaan yang dimiliki oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk saat ini, perselingkuhan yang dia lakukan dan lebih memihak terhadap pihak ketiga sehingga meninggalkan diri kamu, membuat diri dia di dalam situasi yang begitu bersedih dan menyesali akibat dari kebodohannya. Nah, kita lihat di bagian keduanya, guys. Muncul kartu Queen of Cups. Kartu yang berbicara terhadap unsur api, yang dimana ketika diri saya menarik dari sisi zodiak Ariesnya, kemungkinan manusia yang telah meninggalkan diri kamu ketika berdampingan terhadap diri kamu memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya, yang dimana ketika diri dia memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya membuat diri kamu merasa sangat emosional, membuat diri kamu dari sisi perasaan sangat sensitif terhadap yang diberikan terhadap diri kamu. Ketika diri saya menarik dari sisi zodiak Leonya, kemungkinan satu energi yang pernah berdampingan terhadap diri kamu menginginkan hal yang diutamakan. Di mana ketika diri saya menarik hal yang diutamakan, mungkin satu energi ini ingin diprioritaskan. Ketika diri kamu memprioritaskan orang tersebut, justru orang tersebut memberikan diri kamu perasaan yang sangat sensitif. Kamu tidak terima dengan hal tersebut. Nah, kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya, bisa saja manusia yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, saya melihat sangat memiliki sifat yang ingin mencoba-coba terhadap orang di luaran sana. Yang dimana kata mencoba ini saya kategorikan berpetualang. Sibuk dengan dunia petualangannya. Yang dimana ketika diri dia sibuk dengan jiwa berpetualangan dia tidak memperdulikan diri kamu. Sehingga diri kamu muncul suatu pemikiran yang sangat emosional. Nah, kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus terhadap kartu Queen of Cups dan mengarah terhadap sisi perasaan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, kemungkinan The Lovers ini membuat diri dia merasa emosional, membuat diri dia sangat sensitif. The Lovers, perselingkuhan yang dia lakukan dari kebodohan dia membuat diri dia menyesal. Bukan hanya menyesal tetapi ingin pergi dari hubungan tersebut, guys. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Queen of Cups, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Nine of Swords. 9 pedang yang sedang mengarah terhadap satu energi, di mana satu energi ini sedang ditusuk oleh 9 pedang tersebut yang membuat pemikiran dia kacau, berantakan, amburadul, dan tidak tahu harus berbuat apa. Bisa saja satu energi ini saya lemparkan terhadap sisi perasaan
manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Atau bisa saja untuk saat ini kemunculan kartu Nine of Swords, ada situasi yang dimiliki oleh energi terhadap diri kamu berupa suatu kekacauan juga. Mungkin kekacauan tersebut berasal dari orang-orang yang berada di circle kamu. Ini dia guys, dua sisi yang saya kaitkan dari energi kamu dan dari sisi perasaan manusia yang telah meninggalkan kamu. Kalau saya mengkaitkan antara kemunculan kartu Nine of Swords terhadap kartu The Lovers, perselingkuhan yang pernah dia lakukan bukan memberikan diri dia suatu kebahagiaan, bukan memberikan diri dia suatu kenyamanan, tetapi memberikan diri dia suatu kekacauan yang dimana kekacauan tersebut membuat perasaan dia ingin pergi dari hubungan tersebut. Perasaan dia hari demi hari sangat bersedih di sini guys. Ini dia. Nah, kita lihat kartu di bagian berikutnya. Muncul kartu The Fool. Kemunculan kartu The Fool ini ada dua arti. Satu energi yang beranggapan terhadap kehidupan yang terjadi untuk saat ini merupakan suatu kebodohan, yang dimana kebodohan tersebut membuat diri dia ingin lari, ingin membuat suatu ide-ide baru, yang dimana ketika diri dia membuat suatu ide-ide baru tersebut supaya diri dia berada di dalam kestabilan. Di sisi keduanya, dengan kemunculan kartu The Fool ini, seakan-akan saya melihat dan merasakan dari sisi perasaan manusia yang telah meninggalkan diri kamu sedang mengharapkan suatu kondisi di mana kondisi tersebut berupa kemurnian. Kalau saya menarik dari kata kemurnian tersebut, yang dimana satu energi ini berharap dari rasa kekacauan, dari rasa emosional, ataupun dari rasa kesedihan, dia berharap hal tersebut bisa hilang. Dan dia berharap hal tersebut tidak akan pernah lagi terjadi. Ini dia guys. Nah, kita lihat di bagian ketiganya apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Karena kartu pertama, di bagian kartu pertama muncul kartu penyesalan. Apakah kartu penyesalan ini dia akan mengarah terhadap diri kamu, atau memang dia akan merenungi atas kesalahan dia? Saya akan masih mengangkat kartu ini guys. Kita lihat kartu di sampingnya bagaimana. Muncul kartu The Emperor, di mana kemunculan kartu The Emperor ini berbicara dari sisi unsur api, Aries, Leo, dan Sagittarius. Yang dimana ketika diri saya tidak menarik ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus terhadap kartu The Emperor, seseorang yang memiliki suatu kestabilan, akan tetapi untuk saat ini dia tidak memiliki hal tersebut. Seseorang yang memiliki suatu kebahagiaan, akan tetapi kebahagiaan tersebut berubah menjadi kesedihan. Seseorang yang memiliki suatu kemakmuran, tetapi untuk saat ini kemakmuran tersebut tidak terjadi dan diri dia beranggapan untuk saat ini saya sangat bodoh. Ini dia guys. Di sisi lain, kemunculan kartu The Emperor ini seakan-akan berbicara terhadap sisi perasaan dia, di mana sisi perasaan dia sebenarnya ingin kembali terhadap diri kamu. Yang dimana ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, dia berpikiran
keadaan dia sudah tidak di dalam zona kenyamanan. Zona ketidaknyamanan inilah yang akan membuat diri dia ingin kembali terhadap diri kamu untuk kedepannya. Nah, kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu The Emperor, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Six of Cups. Yang dimana kemunculan kartu Six of Cups ini berbicara terhadap energi di masa lalu. Bisa saja seperti apa yang saya katakan tadi, di dalam kondisi ketidaknyamanan, dia akan kembali terhadap diri kamu untuk kedepannya karena memang ada situasi kebahagiaan yang masih menempel di dalam memori kepalanya. Dan kamu pun saya melihat di sini, apakah masih mau menerima atau memang tidak? Kita lihat kartu terakhirnya guys. Muncul kartu The Empress. Yang dimana kemunculan kartu The Empress ini berbicara terhadap energi yang kamu miliki. Yang dimana energi tersebut seakan-akan berbicara, saya ingin sendiri dulu. Saya ingin fokus terhadap kemajuan saya. Saya tidak mau diganggu dengan aura-aura negatif dari siapapun. Saya sudah tidak peduli terhadap manusia yang pernah meninggalkan diri saya. Ini kartu The Empress ini terhadap energi yang kamu miliki. Dari ketiga kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan untuk kedepannya. Manusia yang pernah meninggalkan diri kamu akan datang kembali kepada diri kamu, tetapi diri kamu tidak mau menerima kedatangan diri dia karena kamu lebih fokus untuk kemajuan kehidupan kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.